Halo traders semuanya. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan fungsi dan cara kerja satu aplikasi yang dinamakan Averaging Stock Calculator. Oke, langsung aja kita mulai. Kita harus tahu dulu manfaat dan kegunaan dari aplikasi ini. Salah satunya yaitu perencanaan awal untuk pembelian atau penjualan saham, average down dan average up saham, mengetahui secara detail data pembelian seperti average buy, amount buy, percent buy, total saham setelah pembelian atau penjualan, dan ada juga strategi one day trade. Nah, di sana akan ada net summary buy dan sell di hari yang sama. Oke, dan gak luput juga teman-teman bisa tahu kapan harus take profit target dan cut loss strategi dengan hitungan-hitungan yang sudah kita masukkan ke dalam kalkulatornya. Nah, tampilan di awal setelah kita masuk ke dalam aplikasi yaitu adalah tampilan akan ada 3 kolom isian, yaitu kolom average cost. Ini kolom isian harga beli rata-rata saham per lembar, ya. Average cost, saya yakin semua udah tahu dengan average cost atau average buy. Oke, yang kolom kedua yaitu adalah share. Share ini dalam saham yang kita masukkan ini adalah lot, ya. Lot dalam arti ini akan ada 100 lembar saham. Dan berikutnya adalah last price. Nah, kolom last price ini bisa kita mainkan untuk isian sebagai permisalan harga yang akan kita jual nanti, atau juga harga last price aktual yang ada pada saham saat ini, atau juga kita bisa isikan dengan planning atau strategi saham di harga berapa saya akan jual. Jadi teman-teman bisa fleksibel masukkan harga last price ini. Dan di kolom berikutnya itu akan otomatis setelah kita tekan calculate, itu akan otomatis amount modal kita dalam bentuk value, dalam bentuk mata uang, ya. Dan selanjutnya kita akan tahu di posisi last price itu akan ada profit dan loss. Jadi sini kalau misalnya profit dia akan warna hijau, dan kalau dia loss itu akan warna merah. Dan di atas ini juga ada informasi berapa tinggal atau berapa banyaknya modal kita setelah ditambahkan loss, ditambahkan profit atau dikurangi dengan loss. Nah, ini sekarang posisinya ada profit 13,64%. Oke, baik, kita langsung praktik ya aplikasinya. Oke, berikut aplikasinya yang sudah saya buka. Di sini 3 kolom ini tentunya saya akan ikuti seperti contoh. Saya punya buy average di 5.500 dan selanjutnya saya punya 250 lot, dan hari ini atau di sekarang ini last price-nya itu di 6.250. Tentunya ini posisi profit ya teman-teman. Posisi profit sekitar 13,64%. Jadi dari modal kita dapat 18.750.000. Oke, paham ya? Ini bisa juga kita rubah dalam posisi loss, contoh seperti ini posisi lossnya, kita langsung aja calculate. Nah, kita sekarang ini mengalami loss 24,55% dan modal kita sudah tergerus di 103.750.000 dari 137.500.000 rupiah. Kita mengalami loss 33.750.000. Oke, nah ini termasuk salah satu skenario atau skema permisalan kondisi market. Jadi kita bisa tahu, nah ini gunanya akan kita manfaatkan informasi-informasi 3 dasar ini akan kita gunakan untuk mengakses fitur yang ada di bawah ini ya teman-teman. Fitur averaging with percentage, averaging with cost, averaging with shares, averaging with value. Ini akan saya bahas nanti satu persatu, dan juga kita akan mengetahui theoretical price right issue satu saham dan bagaimana kita menggunakan one day trade net summary. Untuk bisa mengakses fitur dalam halaman utama, Anda harus sudah isi kolom isian halaman utama dengan benar dan klik tombol calculate. Berikut fitur yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama yaitu adalah averaging with percentage. Yang kedua, averaging with cost. Yang ketiga adalah averaging with shares. Dan yang terakhir, yang keempat adalah averaging with value. Oke, kita langsung praktekkan ya ke aplikasinya. Nah, saya akan coba isi posisinya sekarang ini profit ya. Kita punya average cost di 5.500 dan kita punya 250 lot. Dan sekarang ini posisi
aktualnya kita atur di last price-nya kita atur di 6150. Kita calculate, tentunya kita akan dapat profit 11,82%. Baik. Untuk mengakses averaging with percentage, saat ini kita posisinya profit. Nah, untuk mengakses averaging with percentage ini kita harus dalam posisi loss. Ingat ya, dalam posisi loss khusus yang averaging with percentage. Dan untuk averaging with cost ini bisa loss atau profit. Contohnya seperti ini. Oke, kita back. Dan untuk averaging with shares bisa juga kita lakukan dalam posisi loss ataupun profit. Kita back kembali, dan yang terakhir adalah averaging with value. Itu bisa dalam posisi loss atau posisi profit. Baik, kita akan lanjutkan untuk masing-masing feature di halaman utama. Baik, sekarang kita saatnya masuk di fitur halaman utama yang pertama, yaitu averaging with percentage. Di halaman ini nanti akan berisikan informasi yang sangat penting yang Anda dapatkan sebelum melakukan average down khususnya. Karena untuk mengakses halaman ini dan untuk mendapatkan informasinya, Anda harus dalam posisi rugi atau loss. Ingat ya, itu sesuai dengan posisi yang Anda masukkan di halaman utama, yaitu dengan mengatur last price sahamnya. Oke. Dan berikut informasi yang paling penting di 4 kolom teratas, 4 baris teratas, yaitu adalah informasi halaman utama yang saya sertakan di averaging with percentage, di halaman averaging with percentage, yaitu yang pertama adalah average cost kita, jumlah saham yang kita miliki, last price yang kita atur, yaitu di 5.000. Pada saat last price di 5.000, kita punya average cost 5.500, kita mengalami kerugian sebesar 9,09%. Oke, di minus 9,09%. Oke, baik, saya contohkan ya dari mana angka ini dapatnya. Langsung ke aplikasinya. Kita punya average buy di 5.500 dan kita punya 250 lot. Kita sekarang di last price-nya ada di 5.000. Langsung kita calculate. Nah, ini kita sekarang mengalami loss minus 9,09%. Ya. Itu di ruginya minus 12.500.000. Baik, sekarang kita langsung masuk ya di halaman averaging percentage. Oke, kita kembali ke penjelasan sebelumnya. Setelah kita masuk ke halaman averaging percentage, kita akan mendapati kolom satu baris yang harus kita isi, yang sangat penting, yaitu keinginan kita akan loss di berapa. Tentunya kita nggak akan mungkin mau loss di atas atau di lebih besar dari lebih kecil dari minus 9%. Seperti minus 10%, itu nggak mungkin. Yang jelas kita pasti pingin loss-nya kita kecilkan ya menjadi minus 5%, minus 2%, minus 3%, karena mungkin itu dengan prediksi kita di hari itu saham akan naik sekitar 7%. Jadi kita akan dapat untung 2%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita entry di baris yang untuk isian seperti ini, kita isikan sebagai contoh minus 5%. Kita isikan minus 5 ya, karena ini udah dalam persen ya. Oke. Setelah kita tekan atau kita klik calculate, itu akan muncul hasil yang ada di 5 kolom di bawah ini. Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Yang paling atas ini adalah share to buy again, itu dalam lot. Artinya, sebanyak 225 lot kembali yang akan kita beli untuk mendapatkan kerugian di minus 5% di harga 5.000. Paham ya? Kita beli kembali 225 lot di harga 5.000. Dan selanjutnya, kolom kedua, baris kedua, itu adalah berapa buying power yang harus kita keluarkan untuk membeli di 225 lot di harga 5.000, yaitu 112.500.000. Oke. Dan tentunya setelah kita lakukan pembelian kembali di harga 5.000, average cost kita tentu akan berubah.
tidak 5.500 lagi, tapi akan berubah menjadi 5.263,16. Ini plus minus ya teman-teman dengan oil trade yang teman-teman miliki masing-masing. Yang jelas ini akan mendekati nilainya, tidak begitu jauh, dan pasti akan mendekati sekali. Oke, sesuai dengan hitungan yang sudah dikalkulasi, diformulakan. Oke, ini average kita yang baru setelah kita melakukan pembelian 225 lot di harga 5.000. Sampai di sini paham ya? Oke, setelah itu baris keempat, ini adalah total lot yang kita miliki setelah melakukan pembelian 225 lot ditambah 250 lot akan ada di 475 lot yang nantinya nilai saham kita itu menjadi 250 juta. Sampai di sini saya yakin semua udah paham ya. Oke, mari kita langsung praktekkan ke aplikasinya. Baik, sekarang kita akan inginkan minus 5%. Baik, saya akan calculate, akan keluar nilai yang seperti dicontohkan. Atau saya mau minusnya 3%. Tentunya kalau kita akan mendekati lebih mendekati 0%, tidak ada kerugian. Itu kalau 0% nggak mungkin ya, karena kerugian kita pasti itu akan tetap 12.500. Kalau kita buat 3%, ya kan tentunya akan lebih besar kita lakukan pembelian. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Kita tentu akan diwajibkan membeli 558 lot di harga 5.000, itu dengan biaya 279 juta sekian, dan nantinya average cost kita itu akan di 5.154,64, bukan 5.500 lagi. Dan nanti kita akan punya 808 lot yang nanti nilainya itu adalah 416.670.000. Oke, saya rasa cukup sekian untuk averaging with percentage. Kita akan lanjutkan untuk fitur berikutnya. Baik, untuk fitur berikutnya yaitu adalah averaging with cost. Artinya di halaman ini berisikan informasi yang mirip dengan informasi sebelumnya, yaitu informasi yang sangat penting untuk average buy, jumlah saham, nilai saham setelah Anda lakukan aksi sebelumnya di halaman utama. Tapi khusus untuk averaging ini, di averaging with cost ini kita akan atur seberapa atau di harga berapa average cost yang kita inginkan. Ya. Sebagai contoh, kita sekarang punya average cost di 5.500, punya 250 lot dan last price di 6.500. Oke. Di halaman ini kita bisa menentukan average cost kita. Ini 5.500. Nah, saya ingin average cost saya ini berarti average up ya teman-teman ya. Kalau di posisinya profit ya. Saya nggak mau jauh-jauh, jadi saya cuma mau naiknya 50 poin saja, 5.550. Nah, keinginan kita ini bisa kita wujudkan yaitu dengan membeli kembali sebanyak 13 lot. Jadi jangan banyak-banyak. Karena kalau ini kebanyakan, dia akan mendekati 6.500. Paham ya? Jadi yang kita perlukan itu hanya membeli 13 lot kembali yang kekuatan belinya itu yang kita perlukan sekitar 8.547.500. Itu sebanyak 13 lot di harga 6.500 tentunya, karena last price-nya di sini. Oke, kita melakukan pembelian kembali 6.500 sebanyak 13 lot, dan itu nanti total lot kita akan berubah menjadi 263. Dari mana datangnya? Ada 250 ditambah 13. Berapa nilai saham kita yang aktual setelah melakukan pembelian 13 lot kembali? Itu adalah 146.047.500. Oke, paham ya teman-teman? Baik, kita langsung praktekkan ke aplikasinya. Oke, berikut kita back dan kita sekarang punya di last price di 6.500. Kita calculate. Tadi di 6.500 benar ya. Oke. Saat ini kita mengantongi keuntungan 18,18% sebanyak 25 juta dan modal kita sudah bertambah menjadi 162.500.000 ya.
Saya tidak ungkapkan mata uangnya, yang jelas ini bisa dipakai untuk berbagai macam mata uang dan keperluan ya. Baik, kita langsung masuk ke averaging with cost. Nah, di sini kita akan menentukan, karena kita posisinya sekarang ini mau average up, mau menambah posisi. Kita cuma perlukan 5.550. Kita calculate. Tentunya seperti contoh ya. Ada 13 slot dan buying powernya break sekian, dan ini akan berlaku sekian. Dan bisa juga kita, sepertinya saya pengen nambah lebih besar lagi. Oke, sekarang kita akan coba di 5.650 contoh. Berarti kita akan perlu menambah 44 lot kembali. Paham ya teman-teman? Oke, ini posisinya sekarang dalam posisi profit. Bagaimana kalau posisinya loss? Oke, kita kembalikan kembali ke halaman utama, kita atur posisinya loss. Contoh di 4750. Ini pasti kondisinya loss. Loss 18.750.000. Baik, kita average with cost. Nah, di sini tentunya saat ini kita mengalami kerugian, tapi kita ingin average cost kita itu mendekati last price. Paham ya? Gak mungkin kalau kita sekarang posisi last price-nya 4750, kita mau average cost kita jadi naik, kan gak mungkin. Kita tentunya mau mendekati last price. Kita masukkan di angka 4.850. Tidak melebihi, lebih kecil dari last price, nggak mungkin. Kalau lebih kecil dari last price kan nggak mungkin. Yang jelas harga yang kita inginkan itu pasti di antara average cost kita dan harga last price. Contohnya seperti ini, kita calculate, ini akan ada hasilnya. Paham ya teman-teman? Berarti kalau kita menginginkan average cost kita atau harga beli kita di 4.850, maka kita harus membeli kembali di harga 4.750 itu sebanyak 1.625 lot. Artinya kita akan mengeluarkan biaya sebanyak 771.875.000. Dan nanti lot kita akan menjadi 1.875 lot. Karena 1625 ditambah 250 ya teman-teman. Dan ini hampir 1M nilainya, 909.375.000. Kita nanti akan dapati average buy kita di 4.850, tidak 5.500 lagi. Baik, ini mungkin terlalu ekstrim ya, terlalu dekat. Oke, kita turunnya dikit aja. Coba contoh, kita turuni di 5.000. Kalau udah 4.000 terlalu jauh ya, kita 5.000 deh. Kita turun di 5.000. Oke, nah berarti kalau 5.000 kita akan punya 500 slot kembali yang harus dibeli di 4.750. Dan itu akan memerlukan biaya di 237.500.000 dan akan total lot seperti ini, dan nilainya akan 375 juta. Tapi kalau misalnya ya nggak mungkin. Di sini akan saya kasih warning kalau seandainya teman-teman salah mengentry ya, artinya di sini 4.500 ini nggak akan mungkin, karena nggak akan mungkin kita pingin nilai di bawah harga last price, itu pasti dia error. Saya akan kasih informasi is not reasonable averaging, karena nggak mungkin, dan nggak mungkin juga ini dinaikkan ya. Contohnya kita riset, kita buat 5.550 ya. Ini juga nggak bisa, karena nggak akan mungkin harga loss sekarang kita malah pingin naikin harga average buy. Pasti dong kita akan mendekati ke last price. Saya rasa cukup ya untuk averaging with cost. Saya yakin semuanya sudah paham. Kita buat sebagai contoh tadi 5.150 contohnya, kita turuni dikit, kita calculate. Nah berarti kita sekarang minus 7% rugi kita, tidak lagi minus 13%. Sebelumnya kan minus 13%, kita jadi minus 7% kalau kita entry 5150. Oke,
minus 7,77%. Oke, kita lanjut berikutnya untuk ke feature berikutnya, yaitu averaging with shares. Baik, sekarang kita berada di averaging with shares, feature ketiga yang ada di averaging stocks calculator. Ya, di halaman ini nanti akan berisikan informasi penting untuk average up ataupun average down dengan patokan jumlah saham yang akan dibeli kembali di harga tertentu atau di harga yang kita setting. Tentunya itu adalah harga last price-nya. Oke, saya rasa ini yang paling seru. Artinya kita akan beli kembali berapa banyak sih saham yang harus kita beli kembali untuk mendapatkan average sekian. Nah, itu dia. Oke, baik. 3 baris yang paling atas itu adalah average buy kita atau average cost kita. Seperti biasa di 5.500, kita sudah beli di 250 lot dan last price-nya itu 6.500 sebagai contoh ya, teman-teman. Dan sebagai contoh, kita ingin beli 55 lot kembali. Apa yang terjadi kalau kita beli 55 lot di harga 6.500? Apa yang terjadi dan bagaimana, apa yang terjadi dengan average buy kita dan berapa biayanya? Oke, tentunya informasi 4 baris di bawah ini akan sangat berguna sekali ya, teman-teman. Artinya, apabila kita beli 55 lot kembali, itu memerlukan biaya 35.750.000 karena kita beli di harga 6.500, dan tentunya average buy kita itu akan naik karena kita sekarang sedang melakukan average up atau kita menambah posisi modal kita di keuntungan sekian. Average buy kita akan menjadi 5.680,3, yang tentunya nanti jumlah lot kita akan bertambah menjadi 305 lot, dan total nilai saham kita yang kita miliki sekarang adalah 173.250.000, yang nantinya persentase keuntungan kita tentunya akan berkurang, tapi nilai keuntungannya tetap ya, teman-teman, tetap 25 juta. Oke. Baik, kita langsung ke aplikasinya ya. Sekarang kita riset dulu. Kita buat seperti contoh 5.500, kita punya 250 lot, dan sekarang kita posisinya untung. Kita kalkulate dan kita akan masuk ke feature ketiga. Oke, tadi sebagai contoh kita akan beli kembali 55 lot. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita membutuhkan biaya sekitar 35.750.000 untuk membeli kembali 55 lot di harga 6.500. Dan nantinya average buy kita akan naik menjadi 5.680,3. Dan nanti jumlah lot juga akan bertambah menjadi 305 lot, dan nilai saham kita menjadi 173.250.000. Oke, ini kita average up ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita average down? Oke, kita turunkan di last price-nya di 5.150. Tentunya ini posisinya loss. Oke. Posisi loss ini, seandainya kita melakukan pembelian kembali, seberapa dekat dengan last price-nya? Tentunya kita kan kepingin untuk mendekati last price. Contoh, kita beli kembali 100 lot. Saya seperti contoh ya, 55 lot ya, kita seperti contoh. Nah, apabila kita kembali membeli 55 lot di harga 5.150 dengan biaya sebanyak 28.325.000, nantinya average buy kita bukan lagi 5.500, tapi melainkan menjadi 5.436,9, akan mendekati 5.150, dan kita akan memiliki 305 lot, yang nantinya 165.825.000 adalah nilai saham kita yang akhir setelah kita memiliki 305 lot. Bagaimana kalau kita membeli kembali 150 lot? Bisa. Tentunya average buy kita akan semakin dekat dengan last price-nya. Paham ya? Oke, kita butuh biaya sekitar 77.250.000. Dan nanti average buy kita akan menjadi 5.368. Kita bisa atur
contoh pergerakan last price-nya. Contoh kita sekarang di 5.000. Kita mau lakukan average down 5.000 sebanyak 200 lot. Contoh kita beli kembali 200 lot di harga 5.000. Berapa average buy kita? Menjadi 5.277,8. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa ini cukup mudah dan cukup mudah untuk dimengerti. Average buy kita akan berubah menjadi sekian seandainya kita melakukan pembelian 200 lot di harga 5.000. Oke, kita lanjutkan untuk fitur berikutnya. Baik, sekarang kita sampai di fitur berikutnya, yaitu averaging with value. Oke teman-teman, pada halaman kalkulator ini terdapat informasi untuk melakukan average up dan average down dengan menggunakan buying power yang Anda miliki. Seperti biasa, informasi yang disertakan di sini adalah 3 informasi yang paling utama, yaitu average buy kita atau average cost kita di 5.500. Kita sudah membeli 250 lot. Dan sekarang harga last price kita itu di 6.500. Tentunya kalau ini posisinya sekarang untung di 13,3 ini setelah kita lakukan pembeli 50 juta ya. Ini sekarang posisinya profit ya. Profit di atau untung di 6 untung karena last price-nya 6.500. Oke, baik. Di sini kita melakukan averaging with value atau kita melakukan pembelian kembali sebanyak 50 juta di harga 6.500, dan tentunya 50 juta itu kita akan dapat 77 lot. Tepatnya aktualnya itu kita keluar biaya 50 juta 50.000 untuk mendapatkan 77 lot. Oke. Dan yang pastinya kalau kita melakukan average up, average buy kita tentu akan naik ya teman-teman ya kalau kita melakukan average up. Tentunya setelah kita lakukan pembelian kembali sebanyak 50 juta, average buy kita akan naik menjadi 5.735,47. Dan lot yang kita miliki atau saham yang kita miliki sebanyak 327 lembar. Dan nantinya nilai saham kita itu akan berada di 187.550.000. Oke, kita langsung ke aplikasinya ya teman-teman. Baik, sekarang kita langsung ke averaging with value. Kita posisinya sekarang profit ya 6.500, dan kita yang terakhir ada averaging with value. Seperti contoh, saya lakukan pembelian kembali sebanyak 50 juta. Apa yang terjadi? Nah, tentunya keuntungan kita tadi sebanyak 18,18% ya. Kalau kita average up tentunya akan mengecil ya teman-teman ya. Kita average up sebanyak 50 juta yang tadinya 18,18% menjadi 13,32%. Kalau nilai keuntungan pasti tetap ya teman-teman, 25 juta tetap ya. Tapi nilainya sekarang adalah keuntungan itu adalah 13,32% dari 187.550.000. Tentunya 50 juta ini kita dapat 77 lot yang aktualnya kita akan keluarkan sebesar 50.050.000, dan nantinya average buy kita akan berubah, tidak lagi 5.500 tapi menjadi 5.735,47, dan lot yang kita miliki atau saham yang kita miliki sebanyak 327 lot yang terbaru. Oke, paham ya? Ini posisinya profit, artinya kita melakukan average up. Kalau kita lakukan average down, contoh saya sekarang last price-nya ada di 5.150. Tentu ini loss 8.750.000 dan loss-nya sekarang ini minus 6,36%. Ya. Nah, di posisi ini, di posisi loss ini, apabila kita lakukan pembelian kembali sebanyak 50 juta, kekuatan power membeli kita 50 juta di harga 5.150, artinya kita beli kembali saham di harga 5.150 sebanyak 50 juta, itu akan dapat 98 lot, yang tepatnya kita keluarin 50.470.000, bukan 50 juta ya. Ini mendekati ke harga yang genap
98 lot. Oke. Jadi kita keluar biaya 50.470.000 aktualnya, dan kita akan punya average buy yang baru yaitu 5.401,43, bukan lagi 5.500. Melainkan sudah turun, dan yang tadi keuntungannya itu akan mengecil ya. Persentase kerugiannya akan mengecil menjadi minus 4,65%. Yang tadinya itu minus 6,36%. Paham ya teman-teman? Kita kembali di sini beli 50 juta menjadi minus 4,65%. Dan kita akan miliki 348 lot saham yang nilainya itu 187.970.000. Bagaimana kalau kita kembali beli sebanyak 250 juta contoh? Kita calculate. Oke. 5.268,88. Ini adalah average buy kita yang baru, bukan lagi 5.500 setelah kita melakukan pembelian 250 juta. Yang aktualnya itu sebanyak 250.290.000 sebanyak 486 lot saham di harga 5.150. Dan nilai saham kita sekarang ini 387.790.000. Oke, saya rasa sampai di sini paham dan cukup bisa dimengerti ya teman-teman untuk melakukan aksi average up ataupun average down dengan menggunakan banyak sekali feature yang disediakan di averaging stock calculator ini. Ada 4 feature. Yang pertama tadi averaging with percentage, averaging with cost, averaging with shares, dan averaging with value. Saya rasa sekian untuk informasi dari feature-feature 4 feature yang sudah saya informasikan, dan kita akan lanjut ke feature berikutnya yaitu right issue dan one day trade net summary. Baik, kita sampai ke menu tambahan berikutnya di aplikasi Averaging Stock Suite Calculator, yaitu adalah right issue. Untuk menggunakan feature right issue ini kita tidak perlu meng-entry data seperti posisi stok seperti di atas ini ya teman-teman ya. Kita bisa langsung akses dengan klik right issue dan akan ada tampilan seperti ini, yang tentunya aplikasi ini memberikan feature right issue untuk mengetahui, intinya mengetahui theoretical price pada saat X date dengan informasi-informasi yang bisa kita entry di halaman right issue. Dan juga ada tambahan, apabila kita memiliki saham pada hari cum date, di keesokan harinya di hari X date akan ada berapa hak right kah yang kita miliki, itu bisa kita ketahui dari sini ya teman-teman ya. Oke, sebagai contoh saya akan ambil salah satu contoh yang sudah melakukan right issue, yaitu langsung saja kita buka RT Bisnis ya. Bank Permata ya. Bank Permata kodenya BNLI, yaitu sudah melakukan right issue. Kita cek, kita tes aplikasinya ya. Sudah melakukan right issue di tanggal 8 Juli 2021 itu cum date-nya, dengan rasio sebagai berikut ini rasionya. Nah, ini kita bisa masukkan datanya di aplikasi Averaging Stocks Calculator ya teman-teman. Kita bisa masukkan old rasionya, yaitu adalah old rasionya 400.000. Kita masukkan kembali di sini. Old rasionya 400.000 dan rasio yang baru itu adalah 116089. 116089. Dan apabila teman-teman di hari cum date itu memiliki sejumlah sahamnya Bank Permata, misal contoh ini satuannya dalam lot ya teman-teman ya, atau boleh juga lembar juga nggak apa-apa dimasukin. Misalnya kita punya 500 ini dalam lembar ya teman-teman ya.
dalam shares ya. Misalnya kita punya 500 slot. 500 slot itu atau 50.000 lembar ya. Akan jadi berapakah nanti? Kita kosongkan saja, kita langsung lanjut ke exercise price-nya itu di harga berapa. Kita bisa lihat informasinya di 1347. Oke. Exercise price-nya 1347 dan kita perlu cek harga berapa closing di hari cum date-nya. Kita pastikan dulu di sini cum date-nya itu adalah 8 Juli 2021. Jadi kita harus tahu Bank Permata ini closing di 8 Juli 2021 closing di harga berapa. Oke, mari kita cek di IDX ya. IDX Bursa Efek Indonesia, coba kita cek dulu. Kita ambil data pasar, kita ambil ringkasan saham. Kita cek di tanggal 8 Juli 2021. Ini 2022, 2021. Kita ambil Juli tanggal 8. Selanjutnya kita coba cari ini proses, kita ketik di sini BNLI. Nah, sudah keluar Bank Permata. Jadi penutupan pada waktu itu harga 3060 ya teman-teman ya. Harga penutupan dari Bursa Efek Indonesia itu 3060 pada tanggal 8 Juli 2021 3060. Mari kita entry di aplikasi Stocks Calculator, Averaging Stocks Calculator ini 3060. Oke, ini sudah lengkap, sudah kita isikan. Langsung saatnya kita calculate. Nah, kita calculate di sini akan langsung tersedia akan ada sekitar 14.511 hak right yang Anda akan dapatkan atau teman-teman akan dapatkan dari kepemilikan 500 slot saham ya Bank Permata. Ini R ya, nanti BNLI R di hari X date teman-teman akan dapatkan ini waktu pembagian nanti distribusi R-nya. Oke. Dan selanjutnya kita akan temukan di sini theoretical price. Theoretical price-nya ini secara detail ya teman-teman ya, 2674. Nah, biasanya bursa efek itu akan membulatkan ke bawah. Artinya ini akan ada di nanti 2670 atau bisa juga ketentuan dari bursa efek saya juga nggak begitu pasti, tapi jelas tidak jauh dari sini. Bisa 2670 atau 2674 ya. Coba kita cek. Berarti Bank Permata itu X date-nya itu di tanggal 9 Juli. Mari kita cek di tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli kita cek. Kita cek tanggal 9 Juli, kita cari processing. Nah, di tanggal 9 Juli tertinggi terendah penutupan. Oke, kita cek dulu sebelumnya atau open price. Oke, dia di sebelumnya ya, open price 0. Oke. Nah, ini dia. Jadi di tanggal 9 Juli Bank Permata itu open di 2670. Jadi akan turun drastis ya. Turunnya itu dari 3060 langsung turun pembukaan di tanggal 9 2670. Kalau kita kalkulasi itu sebesar 3060 dikurangi 2670 itu sama dengan 390 kita bagi 3060. Nah, jadi akan ada penurunan sekitar 12,74% ya teman-teman, 12,74% di hari X date di tanggal 9. Nah, itu dia fungsinya. Jadi dari feature atau menu tambahan right issue yang ada di Averaging Stocks Calculator. Jadi teman-teman bisa mengetahui besok, terserah ini bisa jadi satu strategi membeli sahamnya di cum date atau mencoba untuk membeli sahamnya di hari X date karena penurunan begitu jauh dari harga closing 3060 langsung jatuh 12% di 2670 teman-teman. Yaitu strategi teman-teman sekalian bagaimana menyikapi right issue suatu emiten yang sedang berlangsung di cum date dan di X date-nya.
Dan jangan lupa juga nanti teman-teman akan mendapati sesuai dengan jadwal yang ada di data DRT bisnis ini ya teman-teman. Itu XD-nya tanggal 9, recordingnya tanggal 12, dan perdagangan R-nya BNLI R itu mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 21 Juli. Dan biasanya di tanggal 13 itu sudah didistribusi ya BNLI R-nya. Dan jangan lupa juga jangan sampai kelewatan di masa perdagangan, karena BNLI R itu akan hangus kalau tidak di exercise atau tidak ditebus. Oke, saya rasa cukup informasi mengenai red issue, dan kalau belum tahu atau belum jelas mengenai red issue bisa di googling atau juga tekan tanda tanya berikut ini dan bisa baca-baca mengenai red issue yang ada di sini. Ini mengenai red issue dan langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk mengikuti red issue. Yang pertama itu adalah take up red issue and purchase in full, atau juga ignore the red issue bisa juga, atau sell your rights to other investor. Jadi kita menjual R-nya di perdagangan R. Ada 3 opini atau 3 option ya untuk kita pemegang red issue yang ikut dalam red issue suatu emiten. Oke, terima kasih. Saya rasa untuk informasi itu cukup sekian. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Baik teman-teman, untuk fitur tambahan berikutnya di aplikasi Averaging Stocks Calculator ini itu adalah One Day Trade Net Summary. Apakah itu? Mari kita langsung masuk ya. Kita langsung tadi masuk dari aplikasi halaman utama, kita langsung klik. Kita tidak perlu mengentry data tersebut, data stock position ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke One Day Trade Net Summary. Tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman semua itu cukup mengentry harga beli berapa lot, harga beli berapa lot, dan harga jual berapa lot. Itu nanti informasinya akan banyak sekali yang kita dapatkan. Kita akan ketemu langsung buy average kita berapa, buy quantity kita berapa, sell average dan sell quantity kita, net quantity, net value, profit loss kita, dan presentasi profit loss kita. Oke, mari kita coba langsung. Oke, semisal kita sekarang ini membeli suatu saham di harga 550, itu sebanyak 25 lot, katakan seperti itu ya. Ini bisa langsung kita kalkulasi dan kita akan dapati nilainya seperti ini. Perlu jadi catatan, informasi yang ada di result ini itu jumlah sahamnya dalam lembar ya teman-teman ya, shares ya, lembar. Tapi yang di sini itu dalam lot. Oke, jadi kalau ini dia 25 lot, itu akan ada 2500 lembar. Buy average kita masih 550 karena kita baru pembelian pertama, itu pasti 550. Dan sekarang ini net quantity kita tetap, kita punya 2500 lembar dan kita sudah mengeluarkan, artinya kenapa di sini merah dan minus, karena kita sudah mengeluarkan uang sebesar 1.375.000 untuk membeli 2.500 lembar. Belum ada profit dan loss karena belum kita jual. Oke. Dan seiring waktu berjalan, seiring market masih buka, harga tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik ke 575 dan kita berkeinginan membeli kembali saham tersebut sebanyak 20 lot. Apa yang terjadi? Kita kalkulasi kembali. Nah, akibat dari pembelian kita yang kedua, maka kita punya buy average menjadi 561,11. Dan kita miliki sekarang ini 4.500 lembar. Ya, itu artinya 45 lot. Belum ada penjualan dan kita masih punya 4.500 lot, 4.500 lembar, dan biaya yang sudah kita keluarkan untuk membelinya itu adalah 2.524.995. Oke, ini net value-nya dari buy average yang sudah tercipta akibat dari pembelian kita yang kedua. Oke, nah sampai di sini, setibanya di sini saham tadi turun teman-teman, saham tadi turun sampai di 515. Kita berkeinginan membeli kembali karena 515 kan sudah
kita tadi sudah tahu buy average kita di 561, 515 tentunya kan sudah turun, kita sudah rugi. Jadi kita pengen membeli kembali, itu lebih banyak tentunya, kita beli 50 lot contohnya, kita beli kembali. Oke, mari kita kalkulasi dan kita akan dapati kembali buy average kita itu 536. Ini kalau kita lakukan beli dan jual gitu, seperti itu ya di market ya teman-teman ya. Ini sekarang kita dapat buy average-nya 536,84. Inilah buy average kita saat ini setelah kita lakukan pembelian. Jadi teman-teman jangan berpatokan buy kita sekarang berapa atau buy-nya masih di mana gitu. Jadi kita harus tahu dan akan berlaku buy average kalau kita melakukan pembelian dalam jumlah lot tertentu. Oke, sekarang kita punya 9.500 lembar. Belum kita jual, masih menunggu momen yang tepat, dan kita masih punya 9.500 lembar, dan biaya yang kita keluarkan itu adalah sudah 5.099.980 dari average yang tercipta ini. Oke, dan di saat market masih buka, kita tiba-tiba market naik sampai 500, tadi sudah turun 515 ya, sampai 540 market naik. Tadi kita punya sebanyak 95 lot. Jadi market sudah naik 540, saya tidak mau jual semua karena takut mungkin, atau ya market mungkin masih naik, kita nggak mau jual semua, tapi kita mau taking profit sedikit. Contohnya kita mau taking profit sepertiga gitu ya, atau 30%. Kita mau taking profit 30%, jadi kita kalkulasi aja nggak apa-apa. Kok 30% tuh? Kali 30. Kita jual 30%-nya itu sebanyak 2850, tapi nggak bisa ya 2850 ya, karena kan ini lembar. Berarti kita, karena ini lot ya, berarti kita jual 2800 dulu deh, atau sorry 28 lot. Oke ya, ini 28 lot, ini kan lembar satuannya teman-teman ya. Kita jual dulu 28 lot karena kita takut ini masih naik dan kita masih bisa profit. Kita kalkulasi. Nah, di kenaikan 540 kita jual 28 lot, itu selling average. Nah, ingat teman-teman, kita akan punya selling average ya. Selling average di hari yang sama itu akan selling average akan ada. Jadi kita jual 28 lot atau 2800 lembar, kita masih punya sisa yang kita miliki itu 6.700 lembar, dan dari 6.700 lembar ini nilai sahamnya sebagai berikutnya 3.587.980, dan di penjualan 540 sebanyak 28 lot itu kita pun dapat profit 8.848 atau profitnya itu sekitar 0,59%. Jadi kita profit 0,59%, tidak sampai 1%. Oke. Nah, selanjutnya ternyata sahamnya naik sampai ke 500 sampai 600, katakan 625. Oke deh, kali ini 625 sudah terlalu tinggi. Berarti kita jual semua, sisanya 67 lot. Kita jual semua 67 lot. Kita kalkulate. Nah, jangan bingung dan jangan terkelabui karena kita tadi sudah jual 540 dan kita jual 625, bukan berarti kita dapat profit di 625, bukan, tapi sell average kita akan menjadi 599,95. Jadi akan naik dia. Oke teman-teman, dan kita sudah jual semua, kita tidak punya lagi lotnya, dan keuntungan yang kita miliki adalah 599.545. Kita dapat profit, dan itu profitnya adalah 11,76%. Nah, itu dia mengenai one day trade net summary ya teman-teman. Ini bisa kita lakukan hal seperti ini untuk mencegah yang tadinya kita harusnya profit bisa tiba-tiba loss karena kita tidak mewaspadai
berapa buy average kita sekarang, atau sell kita sudah berapa average-nya. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya saja kalau ini saya tadi 625 karena kan saya punya 536. Jadi kalau misalnya saya punya sell average tadi, contoh ini belum saya jual ya, saya clearkan jualnya saja, bisa clear reset buy-nya saja, bisa clear all ya teman-teman. Nah ini misalnya saya tadi punya case seperti ini, saya sudah dapat 536,84 dan sewaktu dia naik 550 saya jual, contoh saya jual 40 lot ya, 45 lot saya jual separuh, itu saya dapat untung 59.220 dan 245 2,45%, dan kita punya sell average-nya 550. Oke. Nah, 550 kita sudah pernah jual dan tiba-tiba kita pengen jual kembali ya. Karena teman-teman tadi ingat tadi teman-teman punya buy average 536 tadi, karena sudah jual 550 dan sewaktu teman-teman takut sahamnya akan turun dan melewati 536 tentu akan rugi. Jadi teman-teman sewaktu sahamnya turun 525 teman-teman jual semuanya ya, teman-teman jual semuanya, sisanya itu ada 50 lot, teman-teman jual semuanya 50 lot. Oke. Yang tadinya teman-teman sudah untung 59.220 gara-gara teman-teman jual 525, karena kan akan berlaku sell average ya teman-teman ya. Itu tidak jadi 59.000. Melainkan dia akan nol karena sell average akan kembali ke 536,84. Nah, ini kebetulan ya. Coba ini kita jual di jangan 525 deh, jadi kebetulan ini kita jual 535 deh. Coba kita calculate. Nah, jadi untung kita tadi itu tidak 59.000, untung kita jadi tergerus 9.000 karena tadi 550 akan menjadi 542,11. Nah, itu dia, kita harus waspadai sell average. Saya rasa penggunaan ini cukup paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa masukin buy-nya berapa. Di sini ada 3 slot untuk buy dan ada 3 slot untuk sell. Informasikan ke saya kalau ini misalnya kurang ya, kan saya tambah mungkin 5 sampai 10 ya. Kalau misalnya teman-teman perlu sampai 10 atau 15 kali, saya akan perpanjang sampai bawah ini. Oke, saya rasa cukup untuk itu mengenai one day trade. Di sini fasilitasnya bisa kita reset sell-nya saja ya. Bisa kita reset, ini kita calculate kembali tidak ada sell-nya, atau kita reset buy-nya bisa, atau kita tadi mau reset semuanya bisa dengan reset all. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan selalu untung dan cuan selalu di setiap transaksi sahamnya setiap hari. Saya doakan selalu seperti itu. Dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan informasi video ini apabila bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.